Bapak, Ibu, dan saudara terkasih aku yang tercinta dalam Tuhan, selamat sore. Jadi saya dipesan Romario untuk berkhotbah ya, mumpung pulang ke MKK. Karena setengah bulan ini saya jalan-jalan dari Banjarmasin ke Jogja, ke Ende, lalu pulang. Kemarin sore ketika saya nongkrong di Bandara Labuan Bajo, ketemu dengan beberapa pegawai dari bandara. Mereka bercerita, Romo, di sini ini dengan perkembangan pariwisata dan dengan perkembangan banyak hal, ternyata gereja juga punya pengalaman-pengalaman yang mungkin perlu direfleksikan. Mereka yang tersingkir, yang miskin dan terlantar, kurang diperhatikan. Bahkan wajah gereja menjadi wajah yang menampakkan gaya hidup yang wah. Saya ingat akan bacaan hari ini, bagaimana Yesus merengkuh, terlibat, dan bahkan membuka hati untuk mereka yang dianggap sebagai orang berdosa, mereka yang terlantar, yang miskin, yang terpuruk, memungut cukai dan orang-orang berdosa. Meskipun keterlibatan Yesus ini kemudian membuat orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjadi sewot. Untuk menegaskan, untuk memastikan bahwa Allah adalah Allah yang merangkul, Allah yang berbelas kasih, Allah yang peduli. Yesus bercerita tentang dua anak dari seorang bapak yang baik hati. Kisah pertama menceritakan bagaimana anak itu meminta warisan. Tentu secara etika dan moral tidak etis kan kalau anak orang tuanya belum mati minta warisan. Ia kemudian menghabiskan semua hartanya, menderita, dan kemudian dia menyadari di rumah Bapakku banyak tempat dan bahkan banyak makanan yang berlimpah-limpah, sedangkan aku di sini kelaparan. Dan dia kemudian dengan segala kerendahan hati, segala niatnya dan sepenuh hati, ia meninggalkan masa lalunya dan pergi ke bapaknya. Lalu bapak itu merangkul dan sebagainya. Anak yang kedua, sewot. Mengapa saya yang tidak pernah berdosa, yang merasa baik-baik, yang menjaga hukum, yang tekun, tidak pernah mendapatkan bapa, tidak pernah diberi kambing kecil pun untuk berpesta. Untuk menggambarkan dua hal yang Yesus hadapi, orang-orang berdosa dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tentu pertanyaannya, Romo, ini untuk konteks kita, terlebih dalam saat-saat kita ini menjelang Paskah, yang pada hari ini kita rayakan Minggu Sukacita dengan simbol kasula pink ini, apa maknanya? Pertama, bahwa nilai yang ditawarkan Yesus sangat jelas. Bahwa pendosa, orang-orang yang dianggap berdosa, bahkan yang disingkirkan dalam konteks tertentu adalah mereka yang harus direngkuh, dirangkul, disapa, bahkan
diajak untuk kembali kepada kerahiman Allah sendiri. Yesus yang adalah kasih Allah kepada kita semua, yang turun ke dunia, Sang Sabda menjadi manusia, menyadari bahwa tanggung jawab kehadirannya adalah kehadiran untuk menebus, membebaskan, dan membuat orang mengalami pertobatan, mengalami kegembiraan karena kembali kepada Bapaknya. Maka menjadi menarik dalam konteks hidup menggereja, tugas kita itu seperti Yesus, merangkul, merengkuh, bahkan juga mendorong supaya orang-orang yang berdosa ini mengalami rahmat, menceritakan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang Bapa, Allah yang berbelas kasih, sehingga orang-orang berdosa itu merasa atau bahkan didorong untuk mengalami masa pertobatan, mengalami kegembiraan untuk berani datang kepada Yesus. Apa yang boleh saya renungkan? Kemudian saya ingat akan tugas saya di PSE ya. Salah satu tugas di PSE itu adalah mewartakan rahmat pertobatan. Namun pertobatannya pertobatan ekologis. Perjumpaan saya dengan kelompok-kelompok di keuskupan, terlebih dengan para petani itu kan persoalan yang mendasar adalah kerusakan tanah, kerusakan air, faktor karena orang serakah. Saya katakan ketika bumi, ketika tanah kita masuki, kita terus pupuk dengan kimia sintetis, pasti akan hancur tanah itu. Sama dengan tubuh kita kan, kalau tubuh kita ini dikasih makanan-makanan yang penuh dengan pupuk sintetis, saya kira akan hancur juga. Maka jangan salahkan situasi ketika banyak anak-anak kita kecil-kecil sudah sakit ginjal, sakit gula. Siapa yang salah? Mamanya kan? Anak nangis diberi ali-ali lagi, ya kan? Saya sering goda-goda mereka, kalian nih mama-mama ini anak nangis diberi ali-ali lagi. Anak nangis diberi pop mie. Tentu inilah situasi sebagaimana Yesus hadapi dalam konteks ketika berjumpa dengan mereka yang dianggap berdosa. Maka membangun suasana prapaskah, menghayati proses untuk merayakan kegembiraan Paskah. Allah yang peduli, Allah yang memberikan rahmat ini, kita dipanggil untuk berani seperti Yesus, tinggal bersama, hadir dan merengkuh orang-orang berdosa untuk kembali kepada rahmat. Mengupayakan pertobatan ekologis misalnya adalah bagaimana kita mengembalikan kembali kesuburan tanah. Bagaimana kita ramah dengan lingkungan, bagaimana kita memproduksi produk-produk pertanian yang memang ramah lingkungan, tidak banyak pestisida, supaya tubuh juga sehat. Maka pertobatan bagi saya pertama-tama adalah sebuah kesadaran, persis seperti Yesus yang bersama orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa ini untuk berani terlibat di dalamnya. Kemudian pertanyaannya, Romo sekarang untuk saya pribadi bagaimana?
Kita percaya dan kita sadar bahwa masing-masing kita berdosa, ya kan? Dalam konteks ekologi, dalam konteks lingkungan, ketika kita mengeruk atau mendapatkan ekonomi dengan melibas, dengan merusak, itu adalah dosa yang sangat parah. Karena dosanya itu bukan sekedar kita ini hanya merusak alam, namun berdampak untuk banyak orang. Maka tentu yang kita pikirkan adalah seperti yang dalam kisah Injil, anak yang minta harta benda ini kan orang yang serakah. Iya kan? Oh, ayahnya belum mati sudah dimintai hartanya, kan serakah. Dosa ini terjadi karena kita serakah. Kita seringkali tidak mampu untuk mengelola kehidupan ini, apa yang perlu, apa yang penting, apa yang mendesak. Bahkan Bapak Suci mengatakan budaya yang kita berkembang saat ini adalah budaya mengumpulkan. Banyak-banyaknya harta, mengumpulkan, sulit untuk membangun budaya berbagi. Maka untuk kita harus renungkan. Ternyata sumber dari segala kedosaan adalah ketika kita menjadi serakah. Saya percaya anak yang pertama yang meminta harta itu cukup. Karena ayahnya kaya, cukup. Karena ingin menjadi lebih hebat. Maka ia memaksa ayahnya untuk minta, mana bagian kami, bagian saya. Tentu kita dalam konteks ini lalu tidak harus jatuh dalam dosa. Apa yang kemudian kita lakukan? Budaya serakah ini tentu berdampak pada banyak orang. Namun yang paling penting, kalau kita mengalami hal itu, mari seperti anak yang pertama tadi, menyadari bahwa kedosaan itu tidak pernah akan memberikan ketentraman. Ia kemudian menyadari tentang Bapaknya yang baik. Ia segera meninggalkan apa yang selama ini dihidupi dan kembali kepada ayahnya. Dan ayahnya memberikan kejutan, tidak seperti yang dibayangkan oleh anak ini. Namun ayahnya memberikan banyak kegembiraan. Sama, dalam konteks pribadi, pertobatan kita ini menggembirakan. Bahkan Allah pun begitu cinta pada mereka yang bertobat. Maka untuk kita pribadi yang mengalami kondisi dosa, mari kita segera untuk bangkit, untuk datang kepada Allah, datang kepada kerahimannya, datang kepada kepeduliannya, dan Allah akan memberikan rahmat itu. Tentu dalam konteks inilah keberanian kita untuk datang. Bertobat itu adalah keberanian untuk meninggalkan kisah-kisah kedosaan kita dan kisah-kisah lama kita. Kemudian dalam konteks komunitas, kita dipanggil untuk mendukung, untuk bergembira, untuk bersyukur ketika ada orang yang bertobat ini pulang ke rumah Bapa. Bukan malah ngerasani, ya kan? Kalau dulu saya di paroki di desa itu, kalau ada seringkali kan umat tidak mengerti ketika pasangan yang terhalang ini kemudian sudah mendapat peneguhan, ya kan? Lalu ke gereja. Teman-temannya malah mengatakan tumben ke gereja. Siapa yang enggak sakit hati? Tumben ke gereja, ya kan? Kita harus bersyukur, disapa, dirangkul, supaya kita menjadi komunitas yang tidak seperti anak yang kedua,
yang hanya mencela dan selalu membanding-bandingkan. Kita menjadi orang yang merangkul mereka yang berdosa, agar kita pun sebagai orang-orang berdosa ini menghadirkan wajah belas kasih Bapa. Terima kasih dan dalam Tuhan, tentu penghayatan pertobatan, penghayatan masa prapaskah adalah penghayatan untuk pengharapan. Penghayatan untuk melangkah bahwa kita hari ini, saat ini sedang berziarah untuk menghadapi atau menyongsong harapan itu dalam kisah Paskah kebangkitan Tuhan. Dan pengharapan itu kemudian diteguhkan dengan tahun jubileum ya, di mana kita juga datang ke pintu-pintu suci manapun berada dan mohon agar kita juga mendapat rahmat. Berkaitan dengan ini, satu catatan kecil yang boleh saya sampaikan dalam kesimpulan khotbah saya, bahwa membangun rahmat pertobatan secara personal adalah bagaimana kita menjadi orang yang bangkit dan datang kepada Allah. Dan sebagai komunitas adalah seperti Yesus yang merengkuh dan merangkul. Dan harapan yang paling indah ketika kita juga menjadi orang-orang yang berziarah dalam tahun jubileum ini, menjadikan hidup kita seperti Yesus. Bukalah pintu hati kita masing-masing untuk belas kasih dan pengampunan. Sehingga kedatangan kita ke pintu-pintu itu ada maknanya. Tidak hanya berhenti pada kegiatan rohani, namun menjadikan proses perubahan rohani. Bukalah pintu hati kita untuk rahmat pengampunan dan memaafkan seperti Yesus merangkul orang-orang berdosa untuk bertobat. Tuhan memberkati. Amin.